Hari ini kita kembali akan mendengar firman Tuhan tentang kuasa Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat, kita akan melihat bersama-sama ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Baca sama-sama dengan keras, 2, 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Ya. Dan ada dua hal yang terjadi pada Paskah ini, saudara. Paskah dalam Perjanjian Lama, kita mengingat keluarnya bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Selama 430 tahun Israel ada di Mesir, diperbudak oleh Firaun. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan Israel, disertai dengan 10 tulah. Dari tulah yang pertama, air berubah menjadi darah, sampai tulah yang ke-10, anak sulung Mesir mati. Namun sebelum hal itu terjadi, Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel agar mereka menyembelih domba, dan darah domba itu disapukan di ambang pintu rumah mereka. Dan ketika malaikat maut itu lewat, maka malaikat maut itu hanya lewat dan tidak membunuh anak-anak dari orang Israel. Karena itulah disebut Pesah, Passover, melewati saja, tidak membunuh, dan Israel diselamatkan. Dan pada hari yang disebut dengan Paskah, hari yang sama pada Perjanjian Baru, Paskah adalah hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Ya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-29, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi domba dalam Perjanjian Lama hanyalah simbol atau gambaran, tetapi penggenapannya yang sempurna adalah di dalam Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk keluar dari dosa. Dalam ayat ini dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil keluar dari dosa untuk hidup dalam terang kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Itulah Paskah, ya, keluarnya Israel dari Mesir dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kita. Dan 50 hari setelah Paskah itulah Pentakosta. Kita akan melihat arti dari Pentakosta kembali dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah pemberian Taurat Tuhan di Gunung Sinai. Jadi ketika Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun, ya, dan pertama-tama yang mereka lakukan, mereka beribadah kepada Tuhan di Sinai, saudara. Dan pada hari ke-50, mereka menerima 10 perintah Allah. Lalu yang kedua, Pentakosta adalah hari raya panen. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun, dan Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka mulai bercocok tanam. Dan pada hari yang ke-50, Allah mengajar mereka melalui firman-Nya agar Israel mengucap syukur kepada Allah.
Dan ketika mereka merayakan hari raya panen, Tuhan ajar mereka untuk memberi persembahan. Pada saat itulah mereka pertama memberikan buah sulung bagi Tuhan. Dan yang ketiga, Pentakosta dalam perjanjian baru adalah pencurahan Roh Kudus. Kita tahu pada masa perjanjian baru, setelah Yesus terangkat, 10 hari kemudian, janji Bapa digenapi atas 120 orang murid. Dan ketika mereka ada di loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Saudara, ini adalah hari lahir gereja secara universal. Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi pada hari Pentakosta dalam perjanjian baru, yaitu ketika Roh Kudus dicurahkan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua mencatat bahwa orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, ini berbicara tentang unity, saudara. Ya, mereka menanti-nantikan janji Bapa. Kita mendengar dalam 10 hari yang kita jalani, yaitu spiritual breakthrough. Bagaimana ada 500 pasang mata yang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Dan sebelum Yesus terangkat, pesan Tuhan Yesus adalah, jangan engkau meninggalkan Yerusalem, tapi engkau harus tetap tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Namun hanya 120 orang saja yang tetap setia menantikan janji Bapa. 500 orang menyaksikan Yesus terangkat. Saya membayangkan dengan mata kepala mereka melihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Satu peristiwa yang supranatural, satu peristiwa yang luar biasa. Namun hanya 120 orang yang ada di loteng Yerusalem. Artinya 380 orang mereka tidak menanti-nantikan Roh Kudus. Saya berpikir sederhana, orang yang lihat hal yang supranatural saja, mereka itu bisa mundur, saudara. Apalagi dengan kekristenan zaman sekarang, saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh lapar dan haus untuk mencari Tuhan, maka iman kita pun akan kandas. Ya, saudara, kita melihat 3 hal yang dilakukan gereja mula-mula saat Pentakosta. Yang pertama adalah mengucap syukur atas panen. Tadi saya katakan bahwa mereka menikmati panen dan Allah mengajar mereka untuk mengucap syukur. Ya. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita saat ini, kita pun harus mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Kalau dulu bersyukur karena panen, sekarang bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat segala janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, ada pujian yang dinaikkan. Ayat ini berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari jemaat Tuhan, ketika kita datang beribadah di tempat ini, biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan syukur kepada Tuhan. Lahir dari hati yang mengucap syukur. Ya, bukan hanya nyanyi atau lip service, tetapi dengan penuh syukur yang meluap-luap dari hati kita. Kita menyadari kalau aku ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau aku sehat sampai saat ini, semua karena kasih setia Tuhan. Kalau keluargaku baik-baik, kalau pekerjaanku lancar, kalau aku dipelihara Tuhan, kalau aku bisa ada sampai sekarang, semua karena Tuhan. Mari kita datang, saudara, dengan ucapan syukur. Kesempatan dalam ibadah adalah kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Apakah saudara sudah melakukan ini dalam setiap ibadah kita? Di waktu doa kita pribadi, di setiap kesempatan, mari kita pun selalu datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Lalu yang kedua,
Yang kedua adalah menerima Taurat Tuhan. Jadi pada waktu Pentakosta ini, ya, Israel itu menerima Taurat Tuhan. Ini berbicara firman Tuhan. Tadi di bagian sebelumnya saya katakan bahwa Pentakosta adalah hari pemberian Taurat Tuhan pada masa perjanjian lama. Ya, dan kalau kita tarik dalam kehidupan kita pun saat ini, kita pun juga siap untuk menerima firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, apa maknanya bagi kita? Dengar baik-baik. Kalau Tuhan berkata, siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Jangan keraskan hati kita. Tapi marilah kita membuka hati kita dengan lembut bagi firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, ayo bertobat, marilah kita bertobat, saudara. Ketika firman Tuhan berkata, ampunilah musuhmu, ayo lakukan itu. Ketika firman Tuhan berkata, setialah engkau sampai kepada garis akhir, lakukan itu. Ketika firman Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, ayo melayani Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, saudara. Tapi mari kita menjadi orang Kristen yang dengan lemah lembut kita menerima firman itu. Ketika firman Tuhan berkata, datanglah beribadah ke rumah Tuhan, lakukan itu. Ketika firman Tuhan mengajar kita, ayo menabur, ayo kembalikanlah persepuluhan yang adalah milik Tuhan, lakukan itu. Kadang orang itu mau diberkati, berkatnya mau, tapi lakukan firman Tuhannya enggak mau. Ya, kenapa sih kok Tuhan itu ajari kita untuk mengembalikan persepuluhan? Bukan Tuhan itu kekurangan uang, saudara. Dan ketika saya sebagai gembala mengajarkan ini, bukan karena saya itu lagi cari uang. Karena saya melayani dan Tuhan yang memelihara kehidupan saya dan keluarga. Tetapi Tuhan ajari kita semua untuk mengembalikan milik Tuhan. Supaya kita itu ingat Tuhan. Supaya kita itu tidak serakah. Supaya kita, hati kita, mata kita tidak tertuju kepada uang, kepada mamon. Tetapi kepada Tuhan. Karena jelas Tuhan berkata, saingan Tuhan itu Tuhan atau mamon. Ya, dengan kita belajar, kalau masih sedikit, masih gampang. Tetapi ketika semakin diberkati dan semakin besar diberkati, kadang orang mulai ngukur-ngukur dan berpikir, aku usaha nyari untung dari hal-hal kecil, mulai dari kecil. Kok sekarang kasih persepuluhannya sebesar ini ya? Kalau kita tertuju kepada uang, kita tidak bisa memberi, saudara. Saya ajar ini karena saya pun juga memulai dengan hidup saya melakukan firman. Ya, saudara, ayo lakukan firman supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Untuk apa kita datang ibadah, tetapi kita mengabaikan firman, kita pilih-pilih firman, kita pilih firman yang cocok, yang mau dan sesuai dengan keinginan kita. Bukan, lakukan firman bukan seperti itu. Tapi enak, enggak enak, cocok, enggak cocok. Tapi ketika itu firman disampaikan, kitalah yang harus mencocokkan diri kita dengan firman. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, dan yang ketiga yang mereka lakukan adalah menantikan Roh Kudus. Saudara, pada Kisah Para Rasul kita melihat bagaimana mereka itu bertekun, berdoa, menantikan janji Bapa. Inilah yang perlu kita lakukan hari-hari ini, saudara.
Kita pun mau berdoa, kita pun mau bertekun untuk minta api Pentakosta itu tetap berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik umat Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan hidup berkemenangan. Siapa yang mau hidup berkemenangan? Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, engkau perlu Roh Kudus dalam kehidupanmu. Katakan amin, saudaraku. 120 orang murid menantikan janji Bapa. Ya. Dan Tuhan berjanji, kalau kamu dibaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka menanti-nantikan. Mereka menanti-nantikan. Saya pernah katakan bahwa menanti-nantikan itu enggak enak loh saudara. Betul enggak? Nunggu itu enggak jelas, enggak tentu. Tuhan kan enggak katakan kapan dia melawat. Tapi mereka menanti-nantikan. Mereka terus menanti-nantikan. Ini berbicara tentang kerinduan, tentang lapar dan haus akan Tuhan. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Katakan amin. Yesaya 40 ayat 31, kalau Anda bisa membaca dengan melihat dengan jelas, baca dengan keras. 2-3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Ayat ini berjanji, saudara yang menanti-nantikan Tuhan, dengar baik-baik, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Katakan amin. Ada 4 berkat yang diterima ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama adalah inward strength. Kekuatan yang dari dalam, saudaraku. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, memenuhi kehidupan kita. Ada kekuatan yang dari dalam. Hidup kita tidak ditentukan atau dikondisikan oleh orang-orang lain. Oleh situasi dari luar. Kalau semuanya baik, kita tenang, baik-baik. Kalau semuanya tidak baik, kita pun jadi tidak baik. Tidak seperti itu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ada kekuatan yang dari dalam. Lalu yang kedua ada upward strength. Orang yang menantikan Tuhan akan naik terbang tinggi. Mungkin hari-hari ini dalam masa pandemi, ada dari saudara yang merasakan Anda itu terpuruk, Anda itu ada dalam lembah. Tetapi dengar saudara, ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupanmu, maka Dia akan membawa saudara naik terbang tinggi. Seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu adalah satu spesies burung yang istimewa. Ya, dia tinggalnya di tempat tinggi. Beda dengan ayam kampung, saudara. Kalau ayam kampung sukanya di tempat yang becek-becek, yang kotor-kotor, masuk selokan. Tapi kalau Raja Wali, dia tinggal di tempat yang tinggi. Sarangnya adalah di bukit batu yang tinggi. Ya. Dan yang luar biasa, bagaimana dia bisa terbang tinggi. Meskipun mungkin dia menghadapi angin yang keras, badai yang menerpa. Penelitian membuktikan bahwa justru ketika ada angin keras atau badai yang datang, Raja Wali dia mencari waktu yang tepat dan dia terbang di atas badai itu. Dia gunakan situasi itu untuk membawa dia naik terbang lebih tinggi. Dahsyat gak saudara? Dan Alkitab memberikan satu gambaran orang yang menantikan Tuhan akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya seperti burung Raja Wali. Saudara, tidak ada dalam kamus orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipimpin Roh Kudus itu kalah. Kalau Anda kalah hari-hari ini, kalau engkau terpuruk, kalau engkau lemah, bukan karena Roh Kudus yang tidak mampu untuk menolong saudara. Tetapi persoalannya seringkali kita yang tidak membuka diri dan membuka hati kita. Kita tidak izinkan Roh Kudus menuntun dan memimpin kehidupan kita.
Kita melangkah mengikuti kehendak dan keinginan kita. Padahal pandangan kita terbatas, pikiran kita ada batasnya. Kita tidak bisa lihat hari esok, jangankan bulan depan. 1 jam ke depan saja, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ketika hidup saudara dan saya dipimpin Roh Kudus, maka Tuhan akan membawa kita kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang percaya tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Ya, apa yang diterima? Outward strength, yaitu berlari. Ya, berapa banyak hari-hari ini orang itu mundur, orang itu tertinggal, saudara. Seharusnya sudah sekian tahun ikut Tuhan menjadi orang percaya. Harusnya level kita itu sudah tinggi. Firman Tuhan katakan, tidak kanak-kanak terus, tidak mintanya susu terus, tetapi mulai beranjak dewasa dan mulai makan makanan yang keras. Berbicara didikan, berbicara dibawa kepada level yang lebih tinggi lagi. Ya. Hari-hari ini banyak orang tanpa sadar berlambat-lambat dalam mengikut Tuhan. Saudara, hati-hati, jangan berlambat-lambat. Dalam kisah ketika Lot lari dari Sodom dan Gomora, istri Lot berlambat-lambat dan dia mati, saudara. Kalau kita sadar selama ini kita berlambat-lambat, saatnya kita berlari untuk mengejar ketinggalan kita. Ayo kita kejar kekurangan kita, ketinggalan kita. Jangan hanya fokus kepada hal-hal materi, kepada hal-hal duniawi. Ingat, hidup saudara dan saya itu milik Tuhan. Katakan amin. Dan kita akan kembali kepada Dia. Fokus kepada Tuhan. Lakukan kehendaknya. Dan yang keempat, kita akan menerima onward strength. Yaitu kekuatan untuk kita itu berjalan, untuk maju terus menghadapi segala tantangan. Yesaya 40:31 tadi berkata, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Saya teringat Paulus pernah berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara ingat, saya pernah memberikan satu contoh seorang atlet lari dari Tanzania bernama John Stephen Akhwari. Dalam perlombaan dia mengalami cedera otot dan luka yang cukup parah. Secara manusiawi dia nggak bisa maju. Tetapi setelah semua peserta itu sampai garis finish, penonton itu sebagian besar itu tetap ada di tempat mereka menantikan satu orang yang dengan tertatih-tatih berusaha untuk sampai kepada garis finish. Pelari itu adalah John Stephen Akhwari. Dan ketika dia sampai kepada garis finish, penonton memberikan standing applause. Sampai sekarang orang tidak ingat siapa juara pada pertandingan itu. Tetapi yang diingat orang adalah seorang bernama John Stephen Akhwari yang tercatat dalam sejarah. Dia tetap menyelesaikan pertandingan itu sampai garis akhir apapun resikonya. Ketika diwawancara dia menjawab, negaraku tidak mengutus aku sejauh 5.000 miles. Hanya untuk memulai pertandingan, catat baik-baik. Tetapi juga untuk menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Berapa banyak orang Kristen tidak menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Saya mendorong saudara di tempat ini. Ayo, finishing well. Artinya selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, kembali kepada kisah para rasul, kita cermati kata-kata ini. Tiba-tiba turunlah.
Saudara, saya mendapat pengertian di sini bahwa situasi ini terjadi tiba-tiba, ya, suddenly. Bahasa Jawanya apa? Ujuk-ujuk, saudara. Siapa yang tahu kalau Tuhan akan melawat? Kita tidak pernah bisa mengatur kapan waktu Tuhan itu melawat kita. Kapan waktu Tuhan menolong kita. Kapan waktu Tuhan itu menyembuhkan kita. Karena jelas pada bagian ini Alkitab katakan tiba-tiba. Saya tunjukkan satu ayat lagi dalam Maleaki. Lihat aku menyuruh utusanku, kata Tuhan, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Perhatikan. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Mendadak. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan itu melawat kehidupan kita. Melawat keluarga kita. Terjadi secara tiba-tiba. Bahkan Alkitab pernah menggambarkan kedatangan Tuhan untuk menjemput kita. Itu pun digambarkan seperti pencuri. Pernah lihat pencuri Kula Nuwun? Pernah dengar pencuri kasih kabar dulu lewat chatting WA? Nanti jam 12 malam saya datang ke rumahmu ya, gitu. Artinya apa? Semuanya tidak diketahui. Kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Karena itu Alkitab berkata berjaga-jagalah. Sebab engkau tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, ada perumpamaan dalam Alkitab. 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang keras dong. 5 gadis bijaksana, 5 gadis, sekali lagi kurang keras. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis, ya, yang bijaksana bawa pelita dan bawa minyak. Jadi ketika dalam penantian itu mereka enggak takut. Dan ketika mempelai tiba, mereka menyongsong mempelai itu. Tapi yang 5 gadis bodoh, cuman bawa pelita, tidak bawa persediaan minyak. Jadi ketika minyak dalam pelita itu habis, mereka keluar dulu, pergi dulu, cari dulu, beli minyak dulu. Gerusa-gerusu, bahasa Jawane gedandapan nyari minyak. Dan saat mereka pergi, ternyata mempelai itu datang. Saudara perhatikan ini baik-baik. Dalam segala hal Tuhan itu selalu ingatkan kita loh. Berjaga-jaga, berjaga-jaga, siap sedia. Saya bersyukur dalam rangkaian menyambut Pentakosta, 10 hari yang telah kita lalui, gereja mengadakan acara spiritual breakthrough. Berapa banyak dari saudara yang ikut acara ini? Apakah Anda terlalu sibuk sehingga Anda tidak bisa meluangkan satu kali pun untuk mengikuti acara ini? Saudara, ayo berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ketika mereka menantikan Roh Kudus di loteng Yerusalem, maka ayat yang kedua berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Roh Kudus seperti angin melawat mereka. Ya, dalam bahasa Ibrani angin itu ruah, artinya juga bisa berarti roh, ya. Tidak bisa dilihat. Saudara bisa lihat warna angin? Warna angin apa? Ada yang jawab merah, Pak. Loh kok tahu? Lah itu kalau orang masuk angin dikerokin merah. Itu merah bukan warna angin. Kita tidak bisa lihat warna angin. Kita tidak bisa mengerti dengan mata kita. Tetapi dengar, kita bisa merasakan. Betul tidak saudara? Kalau Anda sumuk kipas-kipas, bisa merasakan. Ya, seperti itulah ketika Roh Kudus datang atas kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 8 berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, jadi Roh Kudus yang datang seperti angin ini
melawat kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus juga yang mengerjakan kelahiran baru dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus orang tidak bisa berubah, saudara. Tanpa Roh Kudus tidak akan pernah terjadi transformasi apapun dalam kehidupan kita. Tapi kalau manusia bisa berubah dari Saulus yang jahat, yang membunuh orang percaya menjadi Paulus 180 derajat, itu semua karena Roh Kudus. Jadi Kristen itu gampang. Tinggal datang ke gereja, ikut nyanyi-nyanyi, dicatat oleh gereja, menjadi anggota, KTP-nya Kristen. Gampang. Tapi jadi orang yang lahir baru, itu perlu Roh Kudus. Apakah Anda hanya orang Kristen atau orang Kristen yang sudah lahir baru? Seorang dari keyakinan lain menjadi Kristen, keluarganya marah-marah. Ya, di sidang. Kamu masuk Kristen ya? Enggak kok, aku enggak masuk Kristen. Tetapi Kristus yang masuk dalam hatiku. Kalau Kristus masuk dalam kehidupan kita, maka Dia akan mengubahkan kehidupan kita, saudara. Roh Kudus juga datang seperti api. Ya. Api itu membakar, api itu menghanguskan. Dalam Yesaya 4 ayat yang keempat, tidak ada di PowerPoint. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar. Roh Kudus akan terus membakar, menghanguskan sampah-sampah dosa dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak baik akan terus dibersihkan dan dikuduskan. Dan pada ayat yang keempat dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan engkau menjadi saksiku. Ingat ini, saudara hanya bisa menjadi saksi Tuhan kalau Roh Kudus itu memenuhi kehidupan saudara. Dampaknya dahsyat. Ya, jemaat mula-mula setelah dipenuhi Roh Kudus, pasal yang kedua dari Kisah Para Rasul ayat 41 mencatat mereka memenangkan jiwa. Ada 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Sekali lagi saya katakan kita tidak bisa membuat orang bertobat. Hanya Roh Kudus yang bisa buat orang bertobat, saudaraku. Dan mereka alami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu penting karena itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Juga dalam doa. Ya. Satu unsur dalam kekristenan adalah bukan sekedar kita itu berurusan dengan Tuhan. Tetapi di gereja kita juga menerima persekutuan, mengalami persekutuan disebut koinonia. Ya. Orang Kristen yang bertumbuh dan dipenuhi Roh Kudus, dia akan menjadi murid. Saudara, saya akan tunjukkan satu bagan bagaimana amanat agung itu ada dua hal, berbicara tentang penginjilan dan pemuritan. Dan ini tidak dapat dipisahkan. Anda tangkap ini baik-baik ya, kita ngerti. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen agamawi. Jadi amanat agung Tuhan, Matius 28, 19, 20, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka. Ini berbicara tentang penginjilan, berbicara tentang pemuritan. Dan ini bisa terjadi hanya dengan kuasa Roh Kudus. Perhatikan lingkaran yang kedua di tengah itu. Yang bisa mengerjakan hanya Roh Kudus. Dan dari amanat agung ini, orang yang dipenuhi Roh Kudus melakukan amanat agung, perhatikan lingkaran yang paling kanan, akan menghasilkan murid. Dan dari murid ini, dengan kuasa Roh Kudus, mereka pun akan kembali dibawa untuk melakukan amanat agung. Ini satu hal yang luar biasa, saudara. John Wesley pernah berkata, ya, John Wesley pernah berkata, the church changed the world not by making converts, but by making disciples.
Gereja mengubahkan dunia bukan dengan menghasilkan konversi, tetapi dengan menghasilkan murid-murid. Kita lihat dengan cepat data ini, saudara. Ini bukan karang-karangan ya, tetapi ini data dari Bilangan Research Center, dari hasil survei. Penyebab paling utama bertambahlah jemaat di gereja-gereja di Indonesia, Anda bisa melihat persentasenya, dan ternyata yang paling besar itu yang di highlight warna biru itu 45,7% pindah dari gereja lain. Ada yang karena punya anak, perkawinan, konversi itu pindah agama ya, lalu pindah tempat tinggal, penginjilan dan lain-lain. Tetapi yang kita soroti apa? Pindah dari gereja lain ke satu gereja, tapi gereja itu gereja yang bagaimana? Perhatikan yang warna biru di sisi kiri, gereja itu yang dituju oleh orang-orang itu, yang dicari oleh orang-orang itu adalah gereja di mana ada pemberitaan firman dan penginjilan. Lalu ada pemuridan, lalu ada komunitas murid, dan ada hadirat Tuhan yang dahsyat di sana. Saudara, perhatikan ini saudara. Tidak sekedar jadi orang Kristen, anggota gereja. Tapi saudara harus jadi murid. Ya, kita mau berubah dalam paradigma. Saya punya hubungan yang sangat baik dengan pendeta-pendeta di Wonosobo. Dan kami unity. Ya, kadang kami pun juga berbicara tentang orang-orang yang dalam tanda petik punya hobi keliling gereja-gereja, tetapi tidak pernah bertumbuh, saudara. Ya, tapi kita mau lihat ini dengan paradigma yang baru. Apa itu, saudara? Mungkin di tempat ini seseorang itu tidak bisa bertumbuh, tidak bisa jadi murid. Ketika dia pindah ke satu gereja dan di sana dia bisa bertumbuh, di sana dia bisa jadi murid. Bukankah kita percaya Tuhan yang membuat dia bertumbuh? Gereja punyanya siapa, saudara? Punyanya Tuhan. Karena Roh Kudus yang melahirkan gereja pada Pentakosta yang pertama di loteng Yerusalem. Jiwa-jiwa punyanya siapa? Punyanya Tuhan. Ya. Berarti mari saudaraku, kita menangkap hal ini dengan baik. Kalau kita ada di tempat ini dan Anda merasa bertumbuh di tempat ini, saya bersyukur. Kalau Anda merasa Anda bisa mendapatkan makanan rohani yang terbaik dan Anda dibimbing bukan hanya sekedar pasif menjadi orang Kristen, tetapi Anda dibawa untuk maju, untuk jadi murid. Tipikal saya, leadership atau kepemimpinan yang Tuhan karuniakan dalam hidup saya itu adalah kepemimpinan yang memberdayakan jiwa-jiwa, yang memuridkan mereka. Saya bersyukur, tapi memang tidak mudah. Ada orang-orang yang memang siap dipersiapkan jadi murid, dia akan jadi, saudara. Tapi saya melihat ada orang-orang yang ketika dibawa menjadi murid, ya, kita ada kul, dan kita punya gembala kul, yang menjadi perpanjangan tangan gembala untuk menggembalakan atau memuridkan. Tujuannya adalah supaya jiwa-jiwa bertumbuh, menjadi murid. Fokusnya apa? Tadi saudara, fokusnya. Supaya kita bisa melakukan amanat agung, dan murid-murid yang dihasilkan itu pun akan melakukan amanat agung itu dengan kuasa Roh Kudus. Dan akan melahirkan murid-murid yang baru kembali. Ya, saudara, kita lihat selanjutnya. C.S. Lewis dia berkata, if the church is not making disciples, then all the cathedrals, clergy, mission, sermon, even the Bible are a waste of time. Apabila gereja tidak menghasilkan murid-murid, perhatikan ini, jadi catatan kita bersama. Maka semua bangunan gereja, pelayan, misi, khotbah, bahkan Alkitab hanya buang-buang waktu.
Kalau tidak menghasilkan murid, artinya kalau tidak melakukan amanat agung, tidak menuntaskan amanat agung. Dan amanat agung itu hanya dapat diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Kalau Anda mendengar firman ini, saya berharap Anda menangkap dan Anda dibukakan. Benar, aku tidak boleh berhenti hanya jadi anggota gereja atau setia hadir dalam ibadah, tapi aku harus jadi murid. Murid itu harus diajar. Murid itu harus dididik. Murid itu harus dimentor. Karena hanya murid yang akan melihat Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Pada ibadah kenaikan saya katakan, yang menyaksikan Yesus terangkat itu adalah murid-murid. Dan nanti yang menyaksikan dan menyambut Yesus datang untuk menjemput kita di angkasa pada saat pengangkatan. Yang menyambut itu adalah murid. Ayo jadi murid, saudaraku. Mutlak kita perlu kuasa Roh Kudus. Ya, inilah waktunya bagi kita. Kita bangkit, katakan amin. Kurang semangat aminnya. Kita bangkit, katakan amin. Kita bergerak bersama untuk menuntaskan amanat agung dengan urapan Pentakosta ketiga. Anda mengerti sekarang? Bukan untuk kebesaran diri kita dan gereja kita, tidak. Tapi agar kita bisa menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Siapkan diri saudara jadi murid, ya, berikan dirimu dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, jadi murid. Agar kita bisa menghasilkan murid-murid yang baru dan semua kita menyelesaikan amanat agung Tuhan.